Pernah denger gak minyak goreng dicampur sama bahan bakar diesel atau dicampur sama solar? Ini bikin mesin tambah oke, tambah jos atau tambah rusak. Ini menarik banget buat kita bahas. Minyak goreng itu memang bukan bahan bakar ya teman-teman. Minyak goreng itu untuk memasak. Tapi di mesin diesel yang lama seperti Panther, kemudian Kijang yang lama itu, truk-truk yang lawas atau alat-alat berat, biasanya minyak goreng itu dijadikan campuran supaya melumasi dari si pompa mekanikalnya itu, supaya pompa mekanikalnya ini lebih terlumasi. Karena kan solar itu identik dengan lumayan kering ya, jadi tingkat viskositas atau lubrikasinya tuh lumayan rendah. Jadi banyak yang menambahkan dari minyak goreng ini sebagai opsi. Banyak diesel lama yang pakai cara ini karena diesel lama itu masih tekanan injeksinya tuh rendah ya, masih rendah banget di bawah 1000. Jadi masih aman kalau ditambah-tambah sama minyak goreng di 1-2%. 1-2% itu biasanya di 10 liter solar itu 100 milian lah minyak gorengnya. Itu benar-benar bisa bikin mesin katanya lebih halus, kemudian pompanya lebih terlumasi, nggak gampang aus, nggak gampang getar kayak gitulah, lebih awet lah gitu. Itu hanya untuk diesel yang lama ya teman-teman, diesel lama kayak Panther, Kijang yang lama, dan juga mesin-mesin truk-truk lawas kayak L300, kemudian yang lain-lainnya. Jadi kalau kalian mau pakai trik ini sebenarnya tuh trik yang lumayan hemat ya, karena kan minyak goreng itu murah ya daripada kalian beli aditif atau beli oli. Minyak goreng ini lebih murah, cuman minyak goreng ini itu memang nggak dirancang untuk terbakar di ruang mesin, jadi bakal banyak kerak-kerak di situ, bakal timbul resin di situ. Jadi kalau diesel yang lama tuh masih toleran karena injektornya besar, kemudian kompresinya nggak tinggi. Tapi kalau kalian masukkan ke mesin common rail yang udah injeksi tinggi kayak Innova Reborn, kemudian Fortuner VRZ, kemudian Pajero Dakar, itu bener-bener gak aku rekomendasiin karena tekanannya udah 2000 bar. Jadi si minyak goreng ini dropletnya tuh gede-gede, akhirnya tuh bisa gampang nyumbet dari si injeksinya, dan juga bikin filter solarnya cepet kotor. Dan aku gak rekomendasiin minyak goreng ini di mesin diesel yang baru-baru lah pokoknya. Euro 4 khususnya, Euro 4 yang 2021 ke atas untuk yang di Indonesia itu benar-benar gak direkomendasiin. Bahkan Euro 2 sekalipun yang 2016an itu benar-benar udah bahaya ya pakai minyak goreng sebagai campuran. Karena minyak goreng ini biasanya ditambahin di mesin-mesin diesel yang lama-lama ya, kayak Panther, kemudian Kijang yang lama kayak gitu. Memang karakter diesel yang lama itu dia benar-benar toleran dan juga kebal terhadap campuran-campuran di solarnya. Jadi solar jelek itu masih mau banget. Bahkan ada yang bilang biosolar ditambah dengan minyak goreng ini 10% itu masih mau ya, asalkan dalam kondisi panas nambahinnya. Jadi mesin udah beroperasi, udah lumayan panas suhunya, udah panas mesinnya, baru ditambahi minyak goreng di 10%. Itu lumayan bisa nambahi. Cuman kan sekarang minyak goreng lebih mahal daripada solar ya, jadi nggak mungkin lah ada orang yang pakai minyak goreng. Jadi minyak goreng sebagai bahan bakar itu kayaknya nggak efektif. Kebanyakan yang pakai minyak goreng sebagai aditif ya guys, supaya melumasi dari injeksinya dan juga mekanikal pompanya supaya lebih terlumasi. Mungkin itu yang jadikan orang-orang tuh pakai minyak goreng, karena yang murah, gampang nyarinya, tinggal nyari di toko kayak gitu. Dan minyaknya tuh harus minyak yang baru ya teman-teman, minyak yang masih fresh, bukan minyak jelantah ya. Bisa sih minyak jelantah tapi ya gak kebayang ya. Kenal buat kalian bau gorengan. Mungkin itu ya yang jadi pertanyaan orang-orang, boleh nggak pakai minyak goreng. Aku saranin ya kalau mesin diesel baru mending pakai aditif aja, jangan aneh-aneh pakai minyak goreng ataupun yang lain-lainnya, karena memang minyak goreng nggak didesain untuk kompresi tinggi. Mungkin itu aja, semoga menjawab. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.